Perkenalkan, nama saya Agnes Lala Olalayuk, stambuk G701 1817 dari kelompok 7 dari kelas D. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada percobaan ini tentang uji toksisitas dengan menggunakan metode Thomson dan Weil. Jadi metode ini merupakan uji ketoksikan dengan LD50 sebagai tolak ukur dalam menghitung nilai ketoksikan. Metode ini merupakan metode yang tidak memerlukan banyak hewan uji, sehingga dia memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dikarenakan analisis datanya menggunakan daftar data dari Weil. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa di percobaan ini kita memakai sampel tanaman. Di percobaan 8 ini yang berjudul uji toksisitas ini kita menggunakan sampel tanaman pepolo. Kenapa digunakan sampel tanaman pepolo? Karena tanaman pepolo ini salah satu obat herbal yang ada di kalangan masyarakat. Jadi digunakan sampel ini kita akan menguji bagaimana dosis yang baik untuk penggunaan obat ini agar nantinya penggunaan obat ini tidak dipakai secara berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailah, stambuk G701 18036 kelas D dari kelompok 7. Nah, pada percobaan kali ini mengenai uji toksisitas akut, di mana saya akan menjelaskan mengenai pengertian uji toksisitas LD50 dan tujuan yang digunakan pada percobaan ini. Baik, uji toksisitas merupakan tujuan dari percobaan ini, yaitu yang pertama mengetahui cara melakukan uji toksisitas pada hewan uji. Kemudian yang kedua adalah dapat merancang untuk mengukur efek toksik pada suatu senyawa. Kemudian LD50 adalah dosis yang dapat membunuh 50% dari sekelompok hewan percobaan, di mana LD50 ini ditentukan dengan memberikan obat dalam dosis yang bervariasi kepada sekelompok hewan percobaan. Setiap hewan diberikan dosis tunggal. Setelah jangka waktu 24 jam, sebagian hewan percobaan ada yang mati, dan presentasi hewan yang mati dimasukkan ke dalam grafik yang menyatakan hubungan dosis dan presentasi hewan yang mati. Kemudian pengujian LD50 ini dilakukan untuk menentukan efek toksik suatu senyawa yang akan terjadi dalam waktu yang singkat dengan takaran tertentu. Pada pengujian toksisitas akut LD50 akan didapatkan gejala ketoksikan yang dapat menyebabkan kematian hewan percobaan. Gejala ketoksikan yang timbul berbeda dengan tingkat kesakitan pada hewan. Kemudian, kisaran nilai LD50 diperlukan untuk mengetahui tingkat toksisitas suatu zat. Semakin besar kisaran LD50, semakin besar pula kisaran toksisitasnya. Suatu toksikan akan mengalami proses librasi, yaitu penghancuran sediaan di saluran pencernaan. Toksikan kemudian akan diabsorpsi oleh darah dan limfa serta didistribusikan ke seluruh tubuh. Toksikan akan mengalami proses toksikodinamik di dalam sel. Toksikodinamik ini dia adalah proses reaksi antara toksikan dan reseptor. Kemudian biotransformasi terjadi setelah terjadinya reaksi toksikan dengan reseptor. Biotransformasi akan menghasilkan suatu zat baru. Zat baru yang dihasilkan dapat bersifat lebih toksik atau kurang toksik dari sebelumnya. Zat baru yang kurang toksik dari sebelumnya mengakibatkan terjadinya detoksikasi, sedangkan zat baru yang lebih toksik dapat menimbulkan gangguan fungsi sel. Kemudian, secara umum, semakin kecil nilai LD50, semakin toksik senyawa tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin besar nilai LD50, semakin rendah toksisitasnya. Suatu uji untuk mendeteksi efek toksik suatu zat pada sistem biologi dan untuk memperoleh data dosis sampai respon yang khas dari sediaan uji, di mana data yang diperoleh dapat digunakan untuk memberi informasi mengenai bahaya yang timbul apabila sediaan uji tersebut terpapar pada manusia, sehingga dapat ditentukan dosis penggunaan yang tepat. Uji toksisitas menggunakan hewan uji sebagai model berguna untuk melihat adanya reaksi biokimia, fisiologi, dan patologi pada manusia terhadap suatu sediaan uji.
Hasil uji toksisitas tidak dapat digunakan secara mutlak untuk membuktikan keamanan suatu bahan atau sediaan pada manusia, namun dapat memberikan petunjuk adanya toksisitas relatif dan membantu identifikasi efek toksik bila terjadi pemaparan pada manusia. Kemudian, uji toksisitas akut merupakan bagian dari uji praklinik yang dirancang untuk mengukur efek toksik atau senyawa. Uji toksisitas akut ini mengacu pada efek toksik yang terjadi setelah pemberian oral dosis tunggal dalam selang waktu 24 jam. Dosis letal tengah atau LD50 adalah tolak ukur statistik setelah pemberian dosis tunggal yang sering dipergunakan untuk menyatakan tingkatan dosis toksik sebagai data kuantitatif, sedangkan gejala klinis, gejala fisiologis, dan mekanisme toksik sebagai data kualitatifnya. Untuk rumus perhitungan LD50 yaitu M sama dengan A kurang B dalam kurung sigma PI dikurang 0,5, di mana M-nya ini merupakan log LD50, A-nya merupakan logaritma dosis terendah yang masih menyebabkan jumlah kematian 100% tiap kelompok, di mana B-nya ini dia merupakan beda log dosis yang berurutan. Kemudian untuk PI-nya merupakan jumlah hewan yang mati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifatul Lutfiani, Stambuk G701181072 dari kelompok 7 praktikum metode farmakologi kelas D. Di sini saya akan membahas tentang prosedur atau cara kerja dari percobaan kali ini yang berjudul uji toksisitas akut. Cara kerja dari percobaan kali ini yaitu yang pertama, hewan uji diaklimatisasi dalam ruangan percobaan kurang lebih 7 hari, kelompokkan secara acak. Kemudian bila diberikan zat uji, diberikan secara oral. Hewan uji dikuasakan selama 16-18 jam. Kemudian dilakukan pengamatan pada hewan uji sebelum diberikan zat uji. Setelah diberikan zat uji, diamati parameter uji perilaku pada menit ke-30, menit ke-60, menit ke-120, dan menit ke-240. Amati selama 14 hari dan setiap hari ditimbang. Setelah 14 hari dipuasakan, kemudian dibedah dan ditimbang organnya. Lalu dilakukan pengamatan gejala ketoksikan. Yang pertama, general observation, yaitu pengamatan dilakukan pada saat terjadi efek puncak. Lalu ada behavioral profile, ada awareness, yaitu sikap waspada yang ditunjukkan, dan motor activity, yaitu aktivitas spontan. Lanjut ada neurological profile, melihat respon stroke, tremor, dan kejang pada tikus. Dibagi 4, yang pertama central excitation, yaitu stroke respon, respon ketegangan, tremor atau gemetar, konvulsan, atau kejang. Lalu ada motor incoordination, posisi tubuh dan posisi anggota badan. Ada muscle tone, bentuk otot, melihat kekuatan pegangan dan ketegangan otot. Ada refleks, dengan melakukan uji menyentuh bagian tengah pina dengan rambut atau instrumen halus lainnya. Ada autonomic profile. Yang pertama ada optical sign, perubahan alat optik, terdiri dari pupil size, besarnya pupil, palpebra position, posisi palpebra, dan exothalamus. Kemudian ada secretory sign yang terdiri dari urinari, salivasi, lalu ada
General sign itu terdiri dari writing, menggeliat, piloerection, piloereksi, dan skin color atau warna kulit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.